Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam yang mulia kali ini, alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Jalla Jalaluh, Allah kembali memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kembali belajar dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Hikamus Shiyam. Hikmah atau faedah yang bisa kita petik dari ibadah puasa. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini beserta isinya memiliki tujuan dan memiliki urgensi. Tujuan yang paling terpenting dari penciptaan dunia dan isinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-57, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tujuan kita hidup di dunia ini yang paling utama dan terutama adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, hinanya seorang hamba apabila umur yang Allah karuniakan kepadanya tidak dia sempatkan untuk beribadah. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dunia yang kita hidup di dalamnya hukum asalnya terlaknat. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu hukum asalnya terlaknat. Subhanallah. Mal'unun ma fiha. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya terlaknat. Ini hukum asalnya. Illa, kecuali kata Rasulullah, zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi hukum asalnya segala sesuatu yang ada di dunia beserta dunia ini dilaknat. Oleh karena itu jangan bangga kalau kita memiliki tanah yang luas, properti yang banyak, karena semua itu terlaknat. Akan tetapi ada beberapa poin dari perbendaharaan dunia, dan dunia itu bisa keluar dari lingkup laknat. Yang pertama, zikrullah, kata Rasulullah, berzikir kepada Allah. Wa mawalah, dan segala sesuatu yang mendukung untuk terrealisasinya zikir. Jangan kita pahami zikir itu hanya mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Zikir maknanya luas. Ya. Majelis ilmu ini zikir. Oleh karena itu segala sesuatu yang mendukung terwujudnya majelis ilmu itu termasuk
zikrullah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dan dia dianggap ibadah. Contohnya, seseorang ingin menghadiri majelis ta'lim. Jarak dari rumahnya ke tempat untuk menghadiri majelis ta'lim mungkin tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Oleh sebab itu orang tersebut membutuhkan motor, setidak-tidaknya motor. Maka keberadaan motor tersebut yang mengantarkannya kepada zikrullah, maka motor tersebut bisa bernilai ibadah. Seseorang bekerja yang tujuannya untuk menafkahi anak dan istrinya, namun lokasi tempat ia bekerja jauh dan tidak mungkin ditempuh dengan motor. Karena kalau ia tempuh dengan motor mengakibatkan kesehatan tubuh yang tidak stabil dan dia memiliki kelapangan rezeki. Dia beli mobil. Ini contoh. Bekerja untuk menafkahi anak istri, ibadah, zikrullah. Berarti mobil yang dia beli untuk mengantarkan dia pulang dan pergi bekerja mencari nafkah, itu juga dalam bentuk zikrullah. Ini faham yang harus kita paham, yang harus kita miliki. Pemahaman yang benar seperti ini. Oleh karena itu zikrullah maknanya begitu luas. Memberi seorang makan, ini ibadah, dan dia termasuk zikrullah. Mengingat Allah. Menolong tetangga yang dalam keadaan sulit, ini ibadah, dan dia termasuk lingkup zikrullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya ini yang termasuk tidak tergolong ke dalam yang dilaknat oleh Allah, aliman, orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu terlepas dari golongan yang terlaknat. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Nah, ini dia. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Bukan semua ilmu. Ahli filsafat Aristoteles, tapi nggak paham agama dia. Ah, ini dia. Berkehidupan dengan akal. Kalau menurut akalnya baik, baiklah menurut dia. Ketika akalnya memandang homoseksual baik, baik menurut dia. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan semua ilmu. Aliman, orang yang berilmu, tapi ilmu di sini artinya ilmu agama. Au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Ilmu yang dipelajari di sini ilmu agama. Ini golongan yang diselamatkan oleh Allah dari lingkup laknat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, dunia ini tidak sebanding nilainya dengan sehelai sayap seekor lalat. Sebagaimana beliau menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin." Seandainya harga dunia ini di sisi Allah, nilai dunia di sisi Allah, seandainya ta'dilu, setara, sebanding janaha ba'udah, sehelai sayap dari seekor lalat, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in,
maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang yang tidak beriman. Karena dunia memiliki hak nilai di sisi Allah. Ini menunjukkan dunia ini di sisi Allah nggak ada nilainya. Kalau ada nilainya, orang-orang yang nggak beriman nggak Allah kasih makan dan minum. Karena dunia ini nggak ada nilainya lah, orang yang nggak beriman sekalipun Allah berikan dunia. Nah itu dia. Betapa banyak orang di dunia ini yang nggak beriman, maksiat, kufur, menentang kebenaran. Allah kasih nikmat, berpesta siang malam. Kita lihat dan kita saksikan. Dunia mereka miliki dalam tangan mereka. Apapun perbendaharaan dunia mereka punya. Ini menunjukkan dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Dengan sehelai ekor lalat saja masih memiliki dan tinggi derajat sehelai ekor lalat di sisi Allah. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, suatu hari Rasulullah dan sahabatnya berkumpul, ada seekor anak kambing yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai. Rasul bersabda, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan seharga 1 dirham? Maka seluruh sahabat yang hadir mengatakan tidak. Karena tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada nilainya di sisi mereka. Kata Rasulullah, dunia lebih hina dari bangkai anak kambing ini, kata Rasulullah. Subhanallah. Oleh karena itu, kenikmatan yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah hingga akhir hayatnya dan mereka masuk ke dalam neraka, maka kenikmatan yang begitu dahsyat yang mereka rasakan di dunia dengan satu celupan di neraka terlupakan. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, akan didatangkan di hadapan Allah salah seorang penduduk dunia yang dimana ia termasuk ahli neraka. Sewaktu hidup di dunia, kata Rasulullah, dia adalah manusia yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak. Orang yang paling bahagia di dunia dari segi kenikmatan dunia. Bi'an'ami halid dunia. Allah datangkan penduduk neraka, penghuni api neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ziyad. Kemudian fayusbaghu finnari sabghatan. Orang tersebut dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka sesaat, satu celupan dimasukkan, diangkat kembali. Kemudian summa yuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kenikmatan di dunia ini sewaktu engkau hidup di dunia? Dan apakah engkau pernah merasakan lezatnya kehidupan, kenikmatan? Maka apa yang dia katakan? Demi Allah, tidak pernah aku merasakan nikmat. Subhanallah. Bayangkan, lupa semuanya. Hanya satu celupan dalam neraka. Baru satu saat, satu detik saja. Dimasukkan, diangkat lagi, lupa semuanya. Mungkin pesawat yang pernah dia miliki, dia lupa. Tanah beribu-ribu hektar, lupa. Istri yang cantik, nggak ingat lagi, nggak nikmat lagi.
rumah yang mewah, mobil yang mewah, terlupakan kenikmatan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi asyaddin nasi fid dunya ba'san." Kemudian didatangkan di hadapan Allah manusia yang paling sengsara kehidupannya di dunia. Min ahlil jannah, namun dia penghuni surga. Fayusbaghu fil jannati sabaghatan. Kemudian dia dicelupkan, dimasukkan ke dalam surga, sesaat diangkat kembali. Kemudian summa yuqalu lahu, kemudian ditanya, hal ra'aita ba'san wa hal marra bika syiddatun qattu ya ibna Adam. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan kehinaan? Maka dengan segera dia menjawab, wallahi la ma ra'aitu syiddatan wala marra bi ba'sun qattu. Tidak, demi Allah, kata dia, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan, aku tidak pernah merasakan kehinaan, aku tidak pernah merasakan kesusahan. Hanya dengan sesaat kenikmatan yang dia rasakan di surga. Seluruh kehinaan di dunia yang dia rasakan sirna. Bayangkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Ramadan yang sudah dekat di hadapan mata kita mungkin bisa menjadi peluang bagi kita untuk lebih memahami tentang makna ibadah. Karena sesungguhnya ibadah yang Allah wajibkan ke atas diri kita bukanlah beban dan bukanlah untuk menyiksa kita. Ibadah yang kita kerjakan semata-mata adalah untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi di yaumil akhir. Karena kita masuk ke dalam surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Namun kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kedudukan yang tinggi yang kita dapatkan di yaumil akhir itu disebabkan oleh ibadah. Masuknya kita ke dalam surga karena rahmat Allah, tapi derajat yang kita peroleh di dalam surga asbabnya ibadah. Dan ketahuilah, ibadah tidak hanya dinilai dari kuantitas, namun ibadah dinilai oleh Allah dari segi kualitas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada seseorang di zaman Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Namun ternyata setelah ditelusuri, ia tidak sholat tahajud, ia tidak berpuasa sunnah di siang hari, ia hanya mengerjakan yang wajib saja. Namun ternyata ketika dia tidur di malam hari, ada sebuah rahasia yang menjadikan ibadahnya yang hanya wajib saja, mungkin jika dibandingkan dengan sahabat yang lain sangat sedikit ibadahnya, tapi ada ibadah yang agung yang dia miliki. Sebelum dia tidur, dia maafkan seluruh orang yang bersalah pada dirinya. Itu aja modalnya. Subhanallah, Allah berikan kepadanya kedudukan yang tinggi di dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, semoga Ramadan tahun ini menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang bisa belajar untuk memaafkan. Oleh karena itu, Ramadan disyariatkan oleh Allah karena ada banyak hikmah. Di antara hikmah Siyam Ramadan yang pertama, kata para ulama,
sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, kami rangkumkan dalam kitab tafsir beliau, di antara hikmah siyam Ramadan yang pertama, as-siyamu wasilatun litahqiqit taqwa. Puasa Ramadan di antara hikmahnya adalah untuk merealisasikan takwa. Apa itu takwa? Takwa kata para ulama, fi'lu ma amara Allah Ta'ala bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Ibnu Taimiyah mengatakan takwa adalah dan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang akan saya sampaikan ini lebih detail lagi. Karena Ibnu Taimiyah termasuk ulama pada abad pertengahan yang dimana beliau mengajak manusia untuk kembali kepada landasan agama Islam. Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman para sahabat. Itu dia kuncinya. Kata Ibnu Taimiyah, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan tuntunan Allah dan engkau mengharap pahala dan ganjaran dari Allah. Ini dia arti takwa. Jadi boleh kita beribadah karena mengharapkan surga. Itu perintah Allah. Namun amalan tadi sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu azaballah. Engkau meninggalkan maksiat sesuai dengan tuntunan Allah. Berarti sesuatu yang tidak Allah sebut dengan maksiat jangan kita anggap sebagai maksiat. Jangan kita anggap sebagai maksiat. Oleh karena itu maksiat adalah apa-apa yang Allah jelaskan itu maksiat. Apa-apa yang tidak Allah jelaskan sebagai maksiat, maka jangan berani-berani kita itu katakan maksiat. Apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah, jangan kita haramkan. Karena pengharaman dan penghalalan adalah hak prerogatifnya Allah. Oleh karena itu hukum asal dari segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Namun sebaliknya, hukum asal dalam beribadah itu hendaklah ditahan sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau dalam urusan ibadah, tahan dulu sampai datang ilmu. Dalam urusan dunia, kerjakan sampai kita tahu ada pengharaman. Soal makanan, hukum asal segala sesuatu makanan yang ada di permukaan bumi ini halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Buah dari Tiongkok halal atau haram? Halal. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, nggak boleh kita haramkan. Walaupun dari Tiongkok, walaupun dari Rusia sekalipun. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa dengan semena-mena
mengharamkan sesuatu kalau tidak ada landasan hukumnya. Itulah Islam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-shiyam, berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti umat-umat Nabi terdahulu juga melaksanakan puasa. Namun kata para ulama ahli tafsir, puasa yang diwajibkan oleh umat terdahulu tidak seperti puasa yang diwajibkan oleh kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat terdahulu beban siamnya lebih berat, tata caranya lebih berat. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelam, sejak terbitnya fajar, ya, terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Umat yang terdahulu tidak seperti itu. Berat. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah keistimewaan dalam hal ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Bebannya tidak seperti beban umat-umat yang terdahulu. Nabi Musa alaihissalam, umatnya diperintahkan oleh Allah salat 50 awqat, 50 waqtan, 50 waktu. Sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah menegakkan salat fardu, ketika beliau turun, beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa waktu yang diperintahkan oleh Allah? 50 waktu. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan. Umatku lebih kuat dan lebih hebat, namun mereka tidak mampu mengerjakan salat 50 waktu. Subhanallah, berat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu tujuan utama dari as-shiyam litahqiqit taqwa, untuk merealisasikan takwa. Faedah yang kedua dari as-shiyam, as-shiyamu wasilah ila syukrin ni'am. Dengan berpuasa akan menumbuhkan di dalam hati seorang hamba rasa bersyukur kepada Allah. Karena di waktu kita berpuasa, kita menahan makan, kita menahan minum, tapi di rumah kita ada makanan. Sehingga kita bisa merasakan orang yang gak punya makanan sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita agar selalu senantiasa kita melihat kepada siapa? Beliau bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau lihat orang yang ada di atas engkau. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Kalau kita lagi berpuasa, kita nahan makan, kita nahan minum, kita mau jalan-jalan pun kita tahan, karena gak enak jalan-jalan pas puasa, Pak, ya. Mau ke Treasure Bay, ya kan? Puasa-puasa eman, berenang ke minum sayang, ya kan? Tahan. Oh, seperti inilah orang miskin, gitu kan? Mau kemana-mana nggak ada duit. Kalau kita, masya Allah, hotel manapun kita telah nikmati, telah kita singgahi, resort manapun telah kita datangi, kota-kota yang penuh dengan tempat-tempat wisata telah kita kunjungi. Orang yang nggak punya duit, jangankan ya ke Pantai Trikora untuk ya menikmati makan sate di pinggir jalan pun mereka harus mikir beribu-ribu kali. Karena apa? Kalau mereka makan sate, besok nggak bisa beli beras. Itu dia. Subhanallah.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian dalam segi dunia. Kalau kita lihat itu, kita akan bersyukur. Ya, tetangga punya Nmax, kita punya Supra X, alhamdulillah. Tetangga punya Supra X, kita punya Legenda, alhamdulillah, misalnya. Ya. Jangan lihat, oh dia Nmax, saya hanya Supra. Jangan lihat orang yang nggak punya motor sama sekali. Seperti itu. Faedah yang berikutnya, as-siyamu mujibun lirrahmati wal 'atafi 'alal masakin. Dengan puasa akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ini dia. Dengan puasa kita akan merasa sayang dan kasihan dengan orang miskin. Karena kita tahu kita di rumah yang banyak makan, banyak minuman ini, nggak bisa kita makan, nggak bisa kita minum, kita tahan, ya, kita bisa merasakan orang miskin, masya Allah. Mereka bukan nggak bisa makan dan minum, tapi karena nggak ada makanan dan minuman. Oleh karena itu berbahagialah kalau kita masih ketemu orang miskin. Karena dengan adanya orang miskin kita ditolong oleh Allah. Dengan adanya orang-orang lemah di antara kita yang ditolong oleh Allah. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong karena keberadaan orang yang lemah di antara kalian. Itu dia. Makanya kasihani orang miskin. Karena adanya dialah kaum muslimin ditolong oleh Allah. Ya, terakhir karena sudah masuk Isya Pak ya. Udah azan? Belum Pak ya? Di luar? Bukan ya? Bukan. Oh, nah. Kita lanjutkan lagi ya karena masih ada beberapa poin. Poin yang berikutnya, as-siyamu qahrun lisyaitan wa it'afun lahu. Dengan berpuasa seseorang bisa menundukkan syaitan dan melemahkan syaitan. Nah ini dia. Dengan jalan puasa. Karena setan itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita bisa melemahkan setan yang ada di dalam diri kita dengan cara puasa. Apa dalilnya? Setan ada di dalam diri kita, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Ya. Asy-syaitanu yajri min ibni Adam marja. Ya. Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh anak Adam, ya, sebagaimana darah yang mengalir melalui pembuluh darah. Itu dia. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa beliau berkata, wala raiba anna ad-dama yatawalladu min at-ta'ami wasyarabi. Tidak dipungkiri bahwasanya darah itu berkembang dan tumbuh dari makanan dan minuman yang dimakan. Nah, itu dia. Idza akala aw syariba, apabila seseorang hamba makan dan minum, ittasa'at majar syayatin, maka ya, jalan yang digunakan syaitan untuk menguasai tubuh seseorang tadi akan semakin melebar. Oleh karena itu kalau orang sudah kenyang, udah hilang hausnya, maka itu lebih mudah untuk bermaksiat. Ya. Orang-orang yang pergi ke diskotik kelaparan di diskotik atau kenyang? Kenyang mereka. Mereka ke restoran dulu makan, ya kan? Masuk diskotik, minum-minum, mabuk-mabuk,
Baru setelah itu dihidangkan dengan ya maksiat yang lain. Zina, judi, ya. Oleh karena itu nggak ada orang yang bermaksiat, berzina, judi, tapi kelaparan nggak ada. Nggak mungkin itu. Kelaparan tapi judi. Kecuali main game online lah. Hilang laparnya. Nah ini maksiat yang khusus ini. Kalau game online itu ya lapar nggak lapar tetap jalan. Ini lebih bahaya lagi nih. Ya. Bahaya ini game online. Karena yang kecanduan game online itu bukan hanya anak-anak. Banyak bapak-bapak yang juga kecanduan game online. Dia disebut dengan narkolema, narkoba lewat mata. Ya, saya punya seorang sahabat kerjaannya tukang chat. Ya, dia berkisah teman-temannya yang seprofesi sebagai tukang chat, ngechat apa saja, bangunan, furnitur. Ketika waktu istirahat siang itu masuk, tiba, bukannya sholat, bukannya makan, tapi apa? Main game online. Dalam satu hari menghabiskan uang 100, 200, 300 ribu untuk membeli diamond katanya. Diamondnya untuk apa? Katanya untuk beli senjata, untuk beli baju perang. Setiap 1 minggu beli lagi, subhanallah. Ya. Diberikan kepuasan semu. Bayangkan, ini bahaya game online ini. Zaman kita dulu Nintendo, game-game jadul, paling mantap Sega. Nggak ada istilah beli baju perang, dapat ya terus main terus. Ada waktu bosannya. Tapi game di zaman ini kita diperbodoh oleh orang-orang kafir. Apa? Ya, kebodohannya ini kalau ya performa yang digunakan untuk game online tadi mau lebih gagah harus beli. Nah, ini dia. Bayangkan berapa miliar keuntungan dari game online. Dia hanya menjual performa yang semu, senjata semu. 1 minggu beli lagi, 1 minggu beli lagi, habis. Oleh karena itu ini termasuk maksiat yang sangat berbahaya. Karena apa? Menghabiskan harta dan menghabiskan waktu dan merusak akal. Oleh karena itu kita kembali kepada perkataan Ibnu Taimiyah. Ketika seseorang makan dan minum, jalan bagi syaitan di dalam tubuhnya itu semakin lebar. Wa idza shama, namun apabila dia berpuasa, daqat majris syayatin. Daqat majris syayatin. Jalan yang digunakan oleh syaitan di dalam tubuh kita untuk menguasai diri kita semakin sempit. Nah, ini dia. Azan Pak Edillah. Kita lanjutkan sedikit. Fatanba'isul qulubu ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, hati seseorang lebih condong kepada ketaatan dan meninggalkan maksiat dengan menyempitnya jalur-jalur syaitan tadi. Ini hikmah dari puasa. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu telah masuk salat Isya. Saya mohon maaf ya, apa yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, apa yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.